Halo anak-anak, kembali kita belajar mata pelajaran biologi. Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini kita akan belajar secara khusus tentang bahan kimia, lanjutan dari bahan aditif, yaitu bahan adiktif atau bahan yang menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Terkhusus tentang asal dan asal bahan adiktif. Kompetensi dasar kita diminta untuk mampu menjelaskan berbagai zat adiktif dan dampaknya, kemudian membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dengan tujuan pembelajaran, kita mampu mengidentifikasi zat adiktif serta penyalahgunaannya, dan menyimpulkan dan melaporkan hasil identifikasi dari jenis-jenis zat adiktif dan penyalahgunaannya. Untuk melihat lebih jauh secara keseluruhan tentang bahan adiktif, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hai kerabat Satria, kali ini kita akan belajar bagaimana tubuh yang akan terdampak oleh nafsa. Beberapa jenis nafsa merupakan obat-obatan yang secara legal masih digunakan dalam dunia medis dan pengobatan. Namun karena penyalahgunaannya akan menyebabkan gangguan bahkan kerusakan pada sistem tubuh. Berikut akan kami gambarkan bagaimana nafsa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, mengganggu kondisi otak. Terjadi perubahan sel saraf dalam otak. Misalnya golongan sedatif seperti obat psikotropika, LSD, Rohypnol akan mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan. Selanjutnya, pengguna dapat mengalami halusinasi sehingga pengguna tidak dapat membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Jika berlanjut, maka kerusakan akan bertambah dan menjadi gangguan kejiwaan pada pemakainya. Konsumsi nafsa dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan cairan elektrolit. Keadaan ini akan membuat pemakainya kejang-kejang dan serangan panik. Nafsa mengganggu kinerja organ tubuh, misalnya organ pernafasan. Kinerja organ pernafasan pasti terganggu jika zat asing masuk melalui hidung sampai ke paru-paru. Contoh paling sederhana adalah perokok. Anda dapat membandingkan segera bagaimana kondisi paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Organ hati atau liver. Nafsa diartikan sebagai racun oleh tubuh dan secara otomatis liver kita akan bekerja ekstra ketika terus-menerus menggunakan nafsa. Hal yang paling sering ditemukan adalah perlemakan hati pada penggunaan alkohol. Selanjutnya dapat berkembang menjadi sirosis hepatis dan kanker hati. Selain itu, pengguna nafsa suntik dapat meningkatkan resiko penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Organ selanjutnya yang terdampak nafsa adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Beberapa nafsa menyebabkan kekakuan pembuluh darah dan sebagian langsung melemahkan kerja jantung seperti pada golongan depresan. Hal ini sangat merugikan jika jantung bekerja ekstra seperti saat konsumsi stimulan, maka akan melelahkan jantung dan pada akhirnya timbul kerusakan. Sama halnya dengan penggunaan depresan yang akan melambatkan kerja jantung, dengan efek yang ringan adalah pingsan dan fatalnya terjadi kematian karena jantung berhenti bekerja. Selanjutnya, organ sistem pencernaan pun secara otomatis terganggu. Hal paling sering terjadi adalah peningkatan asam lambung dan terjadi tukak lambung atau lambung menjadi terluka karena efek zat. Misalnya penggunaan alkohol yang bersifat korosif atau mengiritasi jalan yang dilaluinya. Kulit. Beberapa penggunaan nafsa misalnya obat-obatan dapat menimbulkan alergi kulit dan lagi pada penggunaan nafsa suntik dapat menimbulkan abses atau borok. Kemudian efek dehidrasi juga akan menimbulkan gangguan kesehatan kulit seperti kulit bersisik dan gatal-gatal. Tulang dan gigi. Nafsa juga merusak karena mengganggu penyerapan kalsium dan menghambat kerja vitamin D. Pada penggunaan rokok, hal yang terjadi adalah timbulnya plak atau karang gigi yang dapat merusak penampilan dan struktur gigi. Dan masih banyak hal lagi dari semua sistem yang ada di tubuh kita yang dapat terdampak nafsa.
Hal penting yang harus diingat adalah sifat adiksi ini dapat diturunkan karena semua informasi perilaku dan sifat kita terekam dalam DNA kita. Sehingga anak yang terlahir dari orang tua pecandu akan mempunyai resiko lebih tinggi mengalami kecanduan jika gaya hidupnya tidak sehat. Jadi, masihkah kita gadaikan penerus kita untuk mengalami adiksi yang merugikan? Berpikir cerdas, selektif, waspada, dan katakan tidak pada nafsa. Hai kerabat, Itu adalah tentang secara keseluruhan tentang bahan adiktif. Ya, hari ini kita akan khusus membahas tentang asal bahan kimia, yaitu bahan adiktif. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada kelompok golongan, bahkan juga pengaruhnya. Khusus untuk asal bahan zat adiktif, kita akan mengenal ada 3 macam, yaitu bahan adiktif alami, semi-sintetis, dan juga sintetis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah adiktif alami. Namanya juga alami, dia dihasilkan dan digunakan langsung dari alam tanpa fermentasi. Contohnya ganja, opium, kokain, kafein, dan sebagainya yang kita bisa lihat seperti ini. Ganja atau kita kenal dengan kanabis, kemudian opium atau ini turunannya heroin, juga morfin ya bisa, kemudian kokain atau yang membentuk bubuk koka, atau kita yang nggak asing lagi yaitu kafein, yaitu kopi ya, ini juga sama alami. Meskalin yang dihasilkan dari tanaman meskalin, bubuk menjadi bubuk meskalin, bahkan juga psilocybin yang merupakan olahan dari jamur psilocybin. Itu yang alami. Selanjutnya adalah yang adiktif semi-sintetis. Semi-sintetis berarti dia memanfaatkan alami, bahan alam, tapi yang juga diolah secara fermentasi. Morfin, heroin, kodein, ini adalah contohnya. Morfin tadi yang merupakan turunan daripada opium ya. Demikian pula ganja. Kalau morfin merupakan bahan yang digunakan di bidang kedokteran. Memang tadi seperti informasi bahwa beberapa memang digunakan secara positif di bidang kedokteran. Heroin, demikian pula kodein. Yang terakhir adalah bahan adiktif sintetis. Namanya juga sintetis, maka bahan ini secara keseluruhan dikembangkan tanpa menggunakan bahan alami, sehingga merupakan bahan kimia buatan yang sengaja dibuat untuk keperluan medis. Misalnya adalah petidin, metadon, dipipanon, ya. Ini petidin, metadon, dipipanon, dan mungkin ada bahan-bahan yang lainnya. Itulah anak-anak terkait dari bahan adiktif, khususnya tentang asal bahan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pada penggolongan dan juga pengaruh zat adiktif. Terima kasih, sampai di sini dulu, Tuhan memberkati.